Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film terbaru berjudul Get Fast, yang pastinya tidak kalah brutal dengan film lainnya. Bercerita tentang seorang pria yang dianggap biasa saja, namun siapa sangka dia mampu membantai semua mafia yang ada di kotanya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung gaskin saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang anggota mafia bernama Udin, yang kala itu sedang mengemasi 2 tas berisi uang $10 juta hasil transaksi barang haram. Tak berselang lama Udin melihat ada satu mobil dan pesawat capung datang mendekat. Sehingga ia langsung berteriak meminta rekannya yang ada di dalam tenda agar bersiap. Kemudian Udin dan rekannya langsung menembaki mobil dan pesawat itu dan inilah yang terjadi. Meskipun mobilnya dapat diledakkan oleh Udin, namun pengendara di dalamnya masih selamat dan ternyata ia bernama Detif, ini orangnya. Begitu pula dengan pesawat capung yang berhasil dijatuhkan oleh rekan Udin. Ternyata pilotnya seorang abah-abah dan masih selamat yang merupakan sahabat baik Detif. Terungkap fakta kalau Detif dan si abah bertujuan untuk mencuri 2 tas berisi uang yang dibawa oleh Udin. Sehingga mereka langsung melakukan penyerangan. Melihat rekannya sudah tewas, Udin berusaha kabur dengan menaiki helikopter anak buahnya yang baru saja tiba. Namun tentunya Detif langsung mengejar Udin yang hendak naik ke dalam helikopter. Dengan mudahnya Detif dapat menembaki kaki Udin hingga membuatnya pingsan. Kemudian Detif mengambil 2 tas uang tersebut. Namun sialnya ketika akan pergi, tas uang itu malah tersangkut di pintu heli, hingga membuat Detif harus terbawa terbang. Saat Detif terbawa oleh heli tersebut, datanglah rekan-rekan Udin yang langsung menangkap si abah. Kemudian mereka memasukkan si abah ke dalam mobil. Sedangkan untuk Udin dibiarkan begitu saja karena mereka kira telah tewas. Di waktu yang sama, Detif berhasil memutuskan tali tas yang tersangkut ke pintu heli lalu ia terjun ke bawah. Selanjutnya Detif mencuri mobil kontainer lalu ia gunakan kabur dari sana sambil membawa 2 tas berisi uang curiannya. Beberapa jam setelah itu terlihat Udin yang baru sadar dari pingsan dan langsung diinterogasi oleh 2 polisi. Kedua polisi itu bertanya apa yang terjadi dan mengapa Udin bisa ditemukan pingsan dengan beberapa luka di tubuhnya. Udin menjawab kalau ia telah dirampok oleh seseorang yang membawa kabur uang milik bos Udin sekitar $10 juta. Mendengar uang $10 juta, kedua polisi itu malah mengajak Udin bekerja sama untuk menemukan si perampok yang tak lain adalah Detif. Kedua polisi itu berjanji akan membagi rata semua uang tersebut jika mereka berhasil merebutnya kembali. Tanpa pikir panjang, Udin menerima tawaran itu dan mulai dari sini mereka pun bekerja sama. Who has the money? Keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan bos mafia atasan Udin yang bernama Nusi, ini orangnya. Tampaknya Nusi begitu marah saat mengetahui kalau 2 tas berisi uangnya telah dirampok.
Nusi pun bersumpah akan mengerahkan semua pasukan untuk mencari si perampok uangnya. Tak lama Nusi dihubungi oleh tangan kanannya yang merupakan seorang koboi. Si koboi memberitahu kalau ia telah berhasil menangkap rekan dari perampok itu yang tak lain adalah si Abah. Dengan cepat Nusi meminta si koboi agar membawa si Abah ke markasnya. Sesampainya di sana, rupanya si koboi bukan hanya membawa si Abah, melainkan membawa 2 orang lainnya yang telah ketahuan mencuri barang haram milik Nusi. Tanpa ampun, Nusi memerintah si koboi untuk menghabisi duluan 2 orang pencuri barang haramnya. Sekarang yang tersisa tinggal si Abah seorang, namun Nusi memilih untuk menginterogasinya dulu. Di sini Nusi berhasil menemukan ponsel si Abah yang di dalamnya berisi pesan percakapan dengan detektif. Nusi pun segera memfoto si Abah lalu mengirimkannya kepada detektif. Nusi juga mengirim pesan yang meminta detektif agar mengembalikan 2 tas uangnya jika si Abah ingin selamat. Bring me the thief. Adegan berpindah kepada seorang tukang es krim yang sedang bahagia karena baru saja ia mendapat pesanan banyak. Di balik itu memperlihatkan detektif yang kini beristirahat di sebuah hotel. Tak lama ia membuka ponsel dan membaca pesan dari Nusi tadi. Di waktu yang sama detektif menyadari ada suara orang yang menuju kamarnya lalu tiba-tiba beruntung detektif bisa mengalahkan 2 orang tersebut lalu pergi ke lantai bawah. Ketika topengnya dibuka, ternyata 2 orang itu adalah si 2 polisi yang tadi telah bekerja sama dengan Udin. Detektif sendiri mencoba kabur keluar, namun ia tak sengaja tertabrak oleh si tukang es krim sebelumnya. Tak ada pilihan lain, akhirnya detektif masuk ke dalam mobil si tukang es krim lalu memintanya agar menancap gas. Di tengah perjalanan, detektif menyuruh si tukang es krim untuk turun, karena ia akan meminjam dulu mobil si tukang es krim sebentar. Setelah turun, si tukang es krim memohon kepada detektif untuk tidak membawa mobilnya karena ini adalah mobil satu-satunya, ditambah ia harus mengirim pesanan kepada anak sekolah. Di waktu yang sama datanglah kedua polisi korup yang menembakkan senjata. Dengan cepat, detektif meminta si tukang es krim agar naik lagi, lalu terjadilah aksi kejar-kejaran. Setelah kejar-kejaran cukup lama, pada akhirnya detektif dan si tukang es krim berhasil ditangkap oleh kedua polisi itu. Tak lama datang juga Udin bersama dengan kelompok preman yang baru disewanya dan ia langsung menghajar detektif. Kemudian 2 polisi itu memasukkan detektif beserta si tukang es krim ke dalam mobil lalu mereka pergi dari sana. Di tengah perjalanan, si polisi wanita yang ternyata bernama Rafiah meminta detektif agar menunjukkan di mana ia menyimpan 2 tas uang milik Nusi sang bos mafia. Alhasil detektif pun menuntun Rafiah CS ke suatu tempat. Take the next right out of town. I heard ya. Sesampainya di lokasi, detektif pun membawa mereka masuk ke dalam gudang kosong, namun inilah yang terjadi. Rupanya gudang tersebut bukanlah tempat di mana detektif menyimpan 2 tas uangnya, melainkan tempat detektif menyimpan semua persenjataan. Ketika di dalam, detektif langsung saja melepaskan ikatan di tangannya dan si tukang es krim. Lalu ia mengambil persenjataan untuk melawan Rafiah CS. Sambil lari melalui jalan belakang, detektif segera meledakkan bom yang sebelumnya telah ia tanam. Kemudian detektif meminta si tukang es krim agar masuk ke dalam gubuk berwarna kuning. Sedangkan dirinya akan melawan dulu Udin beserta para preman bayarannya. You! Find another way around now!
Di tengah pertempuran, Detif sempat terpojokkan oleh Udin dan para preman tersebut. Namun beruntung si tukang es krim menyelamatkan Detif dengan melakukan hal ini. Pada akhirnya Detif dan si tukang es krim masuk ke gubuk warna kuning itu. Lalu mereka berhasil kabur dengan menggunakan motor cross. Untuk Raffiah, si polisi korup, ia pun tertindih reruntuhan akibat bom yang sebelumnya Detif ledakan. Akan tetapi meskipun terluka cukup parah, Raffiah masih berhasil selamat lalu mereka semua pergi dari sana. Malam harinya Detif beserta si tukang es krim beristirahat sejenak di sebuah ladang sambil menyalakan api unggun. Barulah di sini Detif bertanya tentang siapa nama tukang es krim tersebut karena sejak pertama bertemu mereka belum sempat berkenalan. Si tukang es krim menjawab kalau namanya adalah Tom. Kemudian Tom balik bertanya kenapa Detif sampai mencuri uang dari bos mafia. Detif menjawab kalau Nusi si bos mafia telah membuat ayah Detif kecanduan barang haram sampai tewas overdosis. Dengan mencuri semua uangnya maka Nusi tidak akan bisa lagi mengedarkan barang haram supaya kedepannya tidak akan ada lagi korban seperti ayah Detif. Just think about that. Di waktu yang sama Detif dihubungi oleh si koboi tangan kanan Nusi. Si koboi bertanya kenapa Detif tidak membalas pesannya. Apakah ia sudah tidak peduli lagi kepada si Abah yang tengah mereka sandra. Detif menjawab kalau tadi ia sedang sangat sibuk jadi tidak ada waktu untuk membalas pesan. Lalu si koboi bertanya apakah Detif mau menukar 2 tas uang itu dengan si Abah. Karena Nusi si bos mafia sedang baik dan jarang-jarang memberikan penawaran itu. Tak ingin si Abah tewas, Detif pun menyetujui tawaran tersebut sehingga si koboi segera mengirimkan lokasi pertukarannya. What now? Dua jam kemudian terlihat Detif yang membawa Tom ke lokasi penyimpanan mobil kontainer. Kemudian Detif masuk ke salah satu kontainer dan ternyata ia menyimpan 2 tas berisi uangnya di dalam kontainer tersebut. Di sini Detif memberikan beberapa gepok uang kepada Tom untuk mengganti mobil es krimnya. Tom sempat menolak karena uang itu kebanyakan. Detif menjawab jika sisanya sebagai hadiah untuk Tom karena telah mau membantunya. Selanjutnya Detif meminta Tom agar segera pergi karena ia akan melakukan pertukaran dengan Nusi demi menyelamatkan si Abah. Sebelum berpisah, Tom memberikan kalung salib miliknya yang dianggap selalu membawa keberuntungan. Dengan senang hati Detif memakai kalung salib itu dan mulai dari sini mereka pun berpisah. Don't follow me. Singkat cerita, dengan mengendarai mobil kontainernya, Detif sampai di lokasi pertemuannya dengan Nusi. Terlihat di sana juga Nusi dan si koboi yang telah menunggu kedatangan Detif. Sebelum Detif turun dari mobil, Nusi mengingatkan si koboi agar langsung menghabisi Detif jika tas uangnya sudah mereka terima. Kemudian si koboi pun mengeluarkan si Abah dari mobilnya. Sedangkan Detif segera keluar sambil membawa 2 tas berisi uangnya. Selanjutnya Detif menyimpan 2 tas uang itu di tanah lalu meminta si koboi agar melepaskan si Abah. Akan tetapi si koboi malah tertawa sambil memberi kode kepada para anak buahnya yang sedari tadi bersembunyi di kegelapan. Kini posisi Detif menjadi terkepung oleh para anak buah si koboi yang bersenjata lengkap. Namun Detif tetap santai sambil berkata kalau ia suka dengan jebakan ini. Di waktu yang sama tiba-tiba datanglah 2 iring-iringan mobil yang menuju ke arah mereka. Detif sempat bertanya apakah itu tidak berlebihan sampai mengundang banyak pasukan. Si koboi menjawab jika itu bukanlah pasukannya dan entah siapa. Ternyata pasukan itu adalah Raffiah si polisi korup beserta dengan Udin dan preman bayarannya. Mereka sudah menyandra Tom si tukang es krim dan langsung meminta Detif agar melemparkan tas uangnya kepada mereka. Melihat Udin yang berkhianat tentu saja membuat Nusi marah. Kemudian si koboi bertanya bukankah uang itu milik Nusi dan kenapa Raffiah menginginkannya. Raffiah menjawab kalau semua manusia pasti membutuhkan uang.
Dan ini adalah cara cepat untuk bisa mengubah kehidupannya. Nusi ikut bicara dengan mengatakan jika dirinya tidak sudi membagi uangnya kepada siapapun dan lebih baik mereka perang. Di tengah percecokan itu, Detiv memotong pembicaraan. Detiv mengatakan kalau dirinya sudah tidak peduli dengan semua uang itu, yang pasti Detiv telah mengantarkannya ke sini. Jadi sebaiknya sebelum kedua kelompok itu berperang, lebih baik mereka melepaskan dulu Tom dan si Abah. Agar lebih adil, Detiv melempar kedua tas itu, yang satu ke kelompok Rafiah dan satunya lagi kepada Nusi. Detiv mempersilahkan kedua kelompok itu agar menyelesaikan masalahnya. The two of you. So, kemudian Rafiah melepaskan Tom, namun berbeda dengan Nusi yang tak mau melepaskan si Abah. Tak disangka Tom dapat melakukan akting dengan berteriak sambil mengacungkan inhaler miliknya. Tom mengatakan jika Detiv sudah menanam bom di tanah ini dan hanya tinggal sekali tekan maka bom itu akan meledak. Pasukan Rafiah maupun Nusi menjadi ketakutan, yang padahal itu bukanlah alat peledak bom melainkan inhaler atau semprotan sesak nafas. Pada akhirnya Nusi melepaskan si Abah asalkan Tom tidak meledakkan bom tersebut. Setelah si Abah dilepaskan dengan cepat, Detiv dan Tom segera memasukkan si Abah ke dalam mobil kontainer. Detiv meminta si Abah untuk menyetir sedangkan dirinya akan di belakang karena telah merencanakan sesuatu. Detiv menggelantung di belakang mobil kontainer lalu mengeluarkan detonator bom yang asli. Rupanya Detiv telah memasang bom di salah satu tas uang itu dan satu tas berisi uangnya lagi masih ia simpan di dalam kontainer. Dengan cepat Detiv segera meledakkan bomnya. Ledakan itu hanya menewaskan beberapa anak buah Nusi dan Rafiah. Kemudian sebagian anak buah Nusi mengejar Detiv, sedangkan sebagiannya lagi berperang dengan Rafiah CS. Peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Nusi. Semua anak buah Rafiah telah dibantai habis dan kini menyisakan Rafiah dan Udin saja. Sialnya Udin malah bekerja sama dengan si koboi untuk merebut satu tas uangnya lagi yang masih berada di dalam kontainer. Dengan cepat Udin dan si koboi segera mengejar mobil kontainer tersebut. Di tengah pengejaran, Detiv sempat melemparkan beberapa bom. Kemudian ia nekat pergi menggunakan motor cross untuk kembali mencuri satu tas uang yang tadi telah diberikan kepada Nusi. Di balik itu Nusi dan pasukannya yang tersisa hendak menghabisi Rafiah yang sudah terpojokan di dalam mobil. Akan tetapi perhatian Nusi dan pasukan menjadi teralihkan saat Detiv datang menggunakan motor lalu mencuri kembali satu tas uangnya. Di waktu yang sama Rafiah memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur mengejar Detiv. Dengan sangat murka Nusi memerintah pasukan untuk mengejar juga Detiv, sedangkan dirinya akan menyusul dengan helikopter. Selang beberapa saat terlihat si Abah dan Tom yang mulai kesulitan karena terus ditembaki oleh dua mobil pasukan Nusi yang sedari awal mengejar. Tiba-tiba dua mobil itu oleng karena ternyata Detiv sudah kembali sambil menembaki mereka semua. Kemudian Detiv masuk ke dalam kontainer dan kini ia harus menghadapi si koboi dan Udin yang masih terus mengejar. Di waktu yang sama mobil si koboi disusul oleh Rafiah yang langsung menghabisi si Udin. Lalu datang juga Nusi menggunakan helikopternya dan segera memberondong mereka semua dengan tembakan. Di tengah peperangan Detiv sempat menembaki heli Nusi yang membuatnya akan segera jatuh. Namun meskipun begitu Nusi masih tidak menyerah dan terus saja memberondong Detiv, si koboi dan Rafiah dengan tembakan. Alhasil mobil mereka semua menjadi oleng lalu nyuksruk ke pinggir jalan termasuk heli Nusi.
Kemudian si Abah tersadar dari pingsannya dan ia segera menyadarkan Tom. Namun tiba-tiba si koboi datang dan segera menembak dada si Abah. Mendengar suara tembakan membuat Tom tersadar dan ia pun langsung terkejut karena di hadapannya sudah ada si koboi yang menodong. Hingga ketika si koboi akan menghabisi Tom, tiba-tiba ternyata itu adalah The Thief yang masih berhasil selamat. Melihat si Abah yang sudah tewas, The Thief pun hanya bisa bersedih lalu meminta Tom agar tidak meninggalkan jasad si Abah. Kemudian The Thief mendatangi Rafiah yang sudah tergeletak lemas sambil memeluk satu tas berisi uang. Tak jauh dari sana rupanya Nusi juga masih selamat, kemudian ia menodongkan senjata kepada The Thief. Hingga ketika Nusi akan menembak The Thief, Rafiah terlebih dahulu menembak Nusi duluan. Dengan kondisi yang sudah sekarat, Rafiah memohon kepada The Thief agar mengizinkan dirinya membawa uang itu. Sebenarnya Rafiah terpaksa melakukan hal ini karena ia sedang membutuhkan biaya besar untuk operasi anaknya yang menderita kanker otak. Pada akhirnya The Thief membiarkan Rafiah untuk membawa semua uang tersebut. Di akhir film memperlihatkan The Thief dan Tom yang baru menguburkan jasad si Abah. The Thief sangat berterima kasih kepada Tom karena telah mau membantunya selama ini. Tom pun tidak merasa keberatan karena ia menganggap ini semua adalah pengalaman paling berharga dalam hidupnya. Tamat. Terima kasih untuk semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.